subahi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhana bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samahanifa wa ma'ana minal muslimin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi fidhi walhamdi wa jibburil fadhi warzuqni wa dini wa afini wa fani. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi fidhi walhamdi wa jibburil fadhi warzuqni wa dini wa afini wa fani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Kurnia Putri dengan NIM 301022000160. Hari ini saya akan melakukan edukasi tayamum dan sholat bagi orang sakit. Tayamum sendiri itu adalah bersuci menggunakan tanah ataupun debu di permukaan bumi yang dilakukan apabila seseorang tersebut tidak dapat menggunakan air, dan tayamum dapat menggantikan wudhu. Lalu kapan tayamum dapat dilakukan? Tayamum dapat dilakukan ketika penggunaan air dapat menghambat kesembuhan maupun dapat memperparah penyakit seseorang tersebut. Lalu tayamum juga dapat dilakukan apabila tidak mampu menggunakan air dan tidak ada yang membantu dalam menggunakan air ataupun tidak terdapat air di lingkungan sekitarnya. Lalu bagaimana cara tayamum? Yang pertama, dengan melafalkan niat, yaitu nawaitut tayamuma listibahati salati illahi ta'ala. Aku berniat tayamum agar diperbolehkan salat fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, tayamum dilakukan dengan menepukkan kedua telapak tangan ke arah debu atau permukaan yang bersih, lalu mengusap kedua tangan menggunakan debu tersebut di seluruh wajah. Lalu selanjutnya menepukkan kembali kedua tangan tersebut dan mengusapkan ke pergelangan tangan. Lalu setelah tayamum selesai dilakukan, dapat melakukan sholat. Lalu bagaimana cara melakukan sholat bagi orang sakit? Islam memberikan keringanan atau rukhsah bagi orang yang sakit untuk tetap melakukan sholat sebagai kewajiban. Yang pertama, jika ia mampu berdiri, maka hendaklah ia melakukannya dengan berdiri. Namun, jika tidak mampu berdiri, maka hendaklah melakukannya dengan duduk, baik duduk iftirashi, duduk tawaruk, ataupun duduk yang dapat ia lakukan.
Lalu selanjutnya, apabila ia tidak mampu melakukan sholat dengan duduk, maka dapat melakukan dengan cara berbaring ke arah miring ke sebelah kanan dan menghadap kiblat jika memungkinkan. Jika tidak dapat berbaring, tidur miring, maka ia bisa menghadap kedua telapak kaki dan mengarahkan ke kiblat jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan mengarah ke kiblat, maka sholat tetap dapat dilakukan ke arah manapun bagi orang yang sakit itu. Lalu cara ruku dan sujud hendaknya dilakukan sedikit berbeda, dengan sujud dilakukan dengan cara membungkukkan badan lebih rendah dari ruku. Surat Al-Baqarah ayat 115. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.